Halo semuanya, saya Bibi Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rancangan sampling yang sudah saya buat. Em, kita mulai dari introduction-nya dulu ya. Introduction-nya adalah rancangan sampling yang saya lakukan adalah dari data karyawan layoff di tech company Indonesia akibat dari tech winter yang terjadi. Alasan saya memilih topik ini adalah untuk mencari tahu rata-rata penghematan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Estimasi total penghematan yang terjadi. Supaya kita tahu berapa lama sih perusahaan bisa bertahan akibat penghematan yang dilakukan di tech winter ini. Tujuan kita, goals-nya, kita ingin tahu berapa rata-rata penghematan yang terjadi di dalam perusahaan. Estimasi total penghematan yang terjadi. Manfaatnya adalah kita bisa tahu apakah perusahaan mampu bertahan dengan penghematan yang ada atau harus layoff lagi. Kita bisa prediksi, gitu. Apakah harus ada layoff lagi untuk bertahan si perusahaan itu. Rancangan samplingnya populasinya ada seluruh karyawan tech company. Populasi target adalah karyawan tech company yang terkena layoff. Karena nggak semuanya kan kita mau tahu kan. Belum tentu eh, semua karyawannya gitu. Cuman orang yang terdampak aja. Sampling frame, karyawan wanita, karyawan pria, gaji besar, gaji kecil. Unit samplingnya adalah karyawan di masing-masing level. Junior, mid level, senior. Observasi tadi adalah karyawan tech company. Unit analisis adalah kita ingin mengetahui berapa banyak karyawan yang di layoff oleh tech company dengan sampel yang ada. Karakteristik yang dia teliti adalah meneliti karyawan yang di layoff. Nilai karakteristik yang diestimasi adalah tingkat persentase pemecatan, estimasi total penyebab pemecatan, rata-rata gaji dari karyawan. Data yang saya miliki hanya nama, umur, gaji, level, departemen, dan gender sebenarnya saya tidak maksud. Ini adalah data yang saya miliki. Ini belum semuanya ya. Ini cuma cuplikannya aja. Jadi metode samplingnya adalah saya akan membagi data ini sebagai strata sampling, stratified sampling. Yaitu saya akan membagi berdasarkan levelnya. Jadi ada junior, mid level, senior. Terus dari ketika sudah mendapatkan stratanya, saya akan mengambil SRS dari situ. Ilustrasinya ada seperti ini. Oke. Langkah-langkah pengambilan sampel. Sebenarnya saya awalnya tuh pengen berdasarkan gender, tapi karena gendernya tidak terlalu jauh, itu 51% dan 49%, jadi saya lebih memikirkan untuk mengambil berdasarkan level aja. Jadi kita bisa lebih akurat juga kan. Karena gaji senior dan mid level dan junior itu sangat berbeda. Jadi kita bisa estimasi dari situ. Nah, ketika sudah dibagi per strata, kita akan mendapatkan hal seperti ini. Proporsinya itu adalah 36% punya junior, 34% punya mid level, dan sekitar 29% punya senior. Jadi junior itu, kalau misalnya kita ngambil 30 sampel, itu berarti junior ada 12 orang, mid level ada 11 orang, senior ada 7 orang. Setelah itu kita akan mengambil SRS dari 12 dari junior ini, yang 12 orang ini kita akan mengambil SRS. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, dari mana saya dapat datanya? Metode pengumpulan datanya itu berdasarkan survei online, seperti survei Monkey atau apapun itu, seperti Google Docs juga bisa. Google Form, sorry. Google Form juga bisa. Jadi metode yang bisa saya lakukan adalah melakukan survei online. Tapi ini bagus banget ya teman-teman, karena sekarang lagi zamannya COVID dan pandemi, sangat baik jika meng-approach dengan online. Bagi karyawan tech company tidak memiliki keterbatasan terhadap internet. Metode melakukan estimasi parameter, yaitu menggunakan tau, sigma, jumlah sampel dikali orang per sampel. Dan ini juga rata-rata gajinya. Analisa. Rancangan sampel yang saya lakukan dengan stratified sampling, berfokus pada kemudahan biaya pengambilan sampel. Dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Mencari sumber daya itu mudah, karena kita sudah membaginya kan. Junior, mid level, senior. Dan junior lebih banyak daripada yang lain. Jadi kita bisa mengambil secara lebih mudah gitu, fresh graduate contohnya. Terus mid level yang kerja ada 2 tahun, senior yang di atas itu. Dan itu kan lebih mudah, karena kita sudah membaginya. Dan pengambilannya survei online, itu lebih mudah lagi. Karena mudah untuk menjangkau responden. Tapi sangat keterbatasan juga sih, karena online kita bisa mendapat no respond bias, yaitu
respondennya nggak membalas sama sekali. Tapi kita harus melakukan follow up terus-menerus supaya mendapatkan proper respons dari respondennya. Hasilnya sangat masuk akal, karena stratified sampling itu adalah metode yang memiliki bias yang sangat kecil, karena sudah sesuai dengan sesuai dengan rasio dari populasi itu sendiri. Itu senior sekitar berapa, mid level sekitar berapa orang, terus junior berapa orang. Kesimpulannya adalah saya menggunakan survei online untuk mendapatkan datanya dan memilih sampelnya dengan stratified sampling. Terbatasannya adalah melakukan pengambilan samplingnya, karena survei online tadi kan bisa mendapatkan no respond bias. Keunggulan stratified sampling adalah metode yang memiliki bias yang sangat minim. Karena pengambilan sampelnya sudah memiliki rasio per strata. Jadi sudah memiliki eh, rasio seperti populasinya sendiri. Referensi adalah Pacman. Saya cuma mengambil referensi dari course Pacman. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak.